Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah ada pada pertemuan ke-6 ya, namun masih membahas teks narasi bab 2 ya. Kita lanjutkan yang kemarin, masih bersambung, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita akan menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi. Apa itu menelaah ya? Menelaah teks narasi artinya mempelajari atau memeriksa kembali tulisan atau karangan. Ya, menelaah berarti mempelajari atau memeriksa kembali. Kalau menelaah teks narasi berarti yang diperiksa kembali adalah tulisan atau karangannya. Nah, kegiatan menelaah teks narasi bertujuan untuk mengetahui berbagai kesalahan atau kekurangan saat menulis teks narasi tersebut. Jadi dengan kegiatan menelaah kita bisa tahu kesalahan atau kekurangan apa saja saat menulis teks narasi. Atau kalau teks yang sudah jadi, kita bisa tahu apa saja kekurangan dari teks tersebut. Nah, yang pertama kita telah adalah struktur teks narasinya. Adapun yang termasuk struktur teks narasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah orientasi. Ya, orientasi itu berisi pengenalan tokoh, waktu dan tempat. Jadi, apa namanya yang pertama? Struktur yang pertama namanya orientasi. Isinya pengenalan tokoh, waktu dan tempat. Intinya pengenalan lah ya. Pengenalan tentang apa yang akan diceritakan. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua namanya komplikasi. Nah, berisi pengembangan konflik atau masalah yang terjadi. Konflik itu artinya masalah. Jadi pada komplikasi ini berisi mulai dari awal munculnya masalah, puncak masalah, sampai masalah itu akan berakhir. Itu terjadi di komplikasi. Diingat ya, mulai munculnya masalah, kemudian puncak masalah, sampai masalah itu akan selesai, itu ada di komplikasi. Kemudian yang ketiga, struktur yang ketiga namanya resolusi. Resolusi berisi penyelesaian konflik. Ya, tadi kan ada konflik, masalah yang terjadi dari mulai awal masalah, puncak masalah, kemudian masalah itu mereda. Nah, pada bagian resolusi ini masalahnya sudah teratasi. Jadi sudah diatasi pada bagian resolusi, sudah ada penyelesaiannya. Nah, penyelesaian masalah konflik tadi apa? Masalah. Yang terakhir namanya koda. Koda itu berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat diambil dari teks narasi. Namun tidak semua teks narasi terdapat koda di dalamnya. Jadi biasanya kalau yang ada koda itu pada teks fabel. Ya, fabel itu yang tokoh-tokohnya diperankan oleh binatang. Contohnya si kancil. Contohnya ya si kancil, ataupun cerita-cerita lain yang tokoh-tokohnya itu diperankan oleh binatang. Biasanya di sana ada koda atau perubahan yang terjadi pada tokoh atau pelajaran yang dapat diambil. Ada hikmah apa di sana dituliskan dalam koda. Nah, di sini Ibu akan berikan contoh hasil menelaah struktur teks narasi. Di sini ini contoh ini berkaitan dengan tugas ya.
Jadi harap disimak baik-baik, diperhatikan baik-baik. Ini contoh hasil menelaah struktur teks narasi. Teksnya yang mana? Ada di LKS halaman 22 ya. Silahkan nanti sambil dilihat LKS-nya, dicek sambil dibaca. Judulnya, apa yang ditanam itu yang dituai. Ya. Karena tadi menelaah strukturnya yang pertama yaitu orientasi. Nah, bagian orientasi itu dari mana? Dari mulai hari itu langit sangat terik. Coba ya disimak ya, LKS-nya dibuka halaman 22. Di sana kalian akan menemukan bacaan ini. Apa yang ditanam itu yang dituai. Nah, bagian orientasi yang pertama, pengenalan. Pengenalan itu mulai dari kalimat yang pertama. Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Nah, sampai di situ. Jadi nanti tugasnya kalian menelaah sebuah teks narasi. Ya, sebuah teks narasi. Kalian jawabannya seperti apa? Seperti ini. Ditulis kalimatnya. Orientasi itu dari kalimat mana sampai kalimat mana. Kalau orientasi pasti dari awal ya. Dari awal, kalimat paling awal sampai nanti kalian tentukan sampai mana. Ditulis semua kalimatnya. Kemudian bagian yang kedua atau struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi. Nah, pada apa yang ditanam itu yang dituai pada judul itu, komplikasi itu dimulai dari kalimat sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar itu, tetapi tidak ada seorang pun yang membeli. Nah, itu jadi masalah. Kenapa? Karena Budi butuh uang untuk pengobatan ayahnya. Nah, komplikasi dari mulai munculnya masalah. Karena tidak ada yang membeli seorang pun, jadi itu merupakan masalah untuk Budi, ya kan? Nah, komplikasi sampai mana? Dari sejak pagi sampai kalimat yang terakhir yaitu Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. Jadi ini yang titik-titik ini. Ya, sebenarnya kalimatnya panjang ya, cuman karena ini contoh, ya jadi ibu tidak menuliskan semuanya. Nanti tugas kalian semuanya ditulis kalimat-kalimatnya, ditulis secara lengkap. Ya, Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. Ada di mana? Silahkan dicari. Ada di paragraf 3. Paragraf 3 kalimat terakhir. Itu komplikasi mulai dari sejak pagi sampai mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. Nah, sampai sini masalah sudah mulai mereda, ya. Masalah sudah mulai mereda. Kemudian setelah komplikasi ada resolusi. Setelah ada masalah ada penyelesaiannya. Penyelesaian atau resolusi dimulai dari kalimat terima kasih nak, untung ada kamu, kata wanita itu memuji Budi. Sampai kalimat terima kasih Bu, jawab Budi kepada wanita itu. Jadi paragraf, kalau di sana di LKS ada di paragraf 4 ya. Satu paragraf itu merupakan resolusi. Nanti ditulis semua yang titik-titik ini ya. Ibu hanya memberikan contoh. Nah, ditulis semua kalau kalian nanti mengerjakan. Nah, sampai situ. Ini terima kasih nak, untung ada kamu. Itu merupakan resolusi. Jadi sudah selesai masalahnya, penyelesaian masalahnya. Karena tadi ceritanya si ibu dirampok atau dijambret tasnya sama seorang penjambret dan ditolong oleh Budi. Nah, masalahnya sudah selesai. Nah, kemudian koda. Di situ kodanya tidak ada karena ini sudah paragraf 4 dan 5. Ini ada di paragraf 5 yang terima kasih Bu. Ya, ada di paragraf 5 dan kodanya tidak ada. Tidak ada perubahan tokoh tidak ada dan tidak ada
pengajaran yang dapat diambil tidak dituliskan secara langsung, namun sudah tersirat atau ada di dalam semua bacaan itu. Tuh. Jadi ketika kita sudah membaca, baru kita tahu, oh ini maknanya gitu. Apa yang ditanam itu yang dituai. Kalau kita menanam kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan juga. Itu ya, di sini kodanya tidak ada pada judul, pada bacaan dengan judul apa yang ditanam itu yang dituai, tidak ada kodanya. Nanti kalau tidak ada kodanya ya nggak usah ditulis. Jadi tapi kalian tentukan dulu resolusi koda. Kalau ada silahkan ditulis, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Nah ini tugasnya. Simaklah teks berikut. Ini disimak ya. Ibu akan bacakan, nanti kalian bisa juga sambil membacanya. Ya. Di sini ada teksnya. Sini Ibu bacakan. Kerajaan Tanah Sumedang diperintah raja yang adil dan bijaksana. Sang raja mempunyai seorang anak bernama Putri Arum. Suatu ketika Putri Arum mengidap penyakit kulit yang menjijikan. Raja mengadakan sayembara. Siapa dapat menyembuhkan Putri Arum? Jika laki-laki akan dijodohkan, jika perempuan akan dijadikan saudara. Bujang Trindil, pembantu setia Dang Anggana, mengikuti sayembara. Ia segera pergi mencari obat. Ia berjalan mendaki gunung tinggi dan menjelajah hutan belantara. Karena lelah, ia tertidur di bawah pohon rindang dan bermimpi. Dalam mimpi itu, ia disuruh membuat sumur. Sumur itu akan mengeluarkan air panas sebagai sarana menyembuhkan Putri Arum. Ketika terbangun, Bujang Trindil segera melakukan seperti dalam mimpinya. Keajaiban terjadi. Setelah Putri Arum mandi dengan air sumur itu, penyakit kulitnya lenyap. Akhirnya Bujang Trindil mendapatkan hadiah. Namun hadiah itu ia serahkan kepada tuannya, Dang Anggana. Menikahlah Dang Anggana dengan sang Putri Arum. Bujang Trindil merasa lega dan bahagia. Itu teksnya. Nanti bisa dibaca lagi. Kemudian tugasnya yaitu lakukan telaah terhadap teks tersebut berdasarkan strukturnya. Seperti yang sudah dicontohkan ya. Orientasi itu dari kalimat yang mana sampai yang mana. Kalian tulis lengkap ya. Karena yang Ibu tulis tadi titik-titik adalah sebagai contoh. Tugas kalian menuliskan secara lengkap kalimatnya. Orientasi dari kalimat yang mana sampai kalimat yang mana, komplikasi dari kata apa, diteruskan kalimatnya sampai selesai komplikasi, kemudian resolusi atau penyelesaian masalahnya dari bagian mana sampai bagian mana, ditulis lengkap kalimatnya. Kemudian koda, kalau ada silahkan ditulis, kalau tidak ada tulis tidak ada ya. Kerjakan di buku tulis dan difoto, kirim via WA pribadi ke Ibu ya. Nah, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan apa yang sudah dipahami, yang sudah Ibu berikan tadi bisa dipahami, kemudian kerjakan dengan teliti, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Cukup sekian materi kita kali ini ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.